Bajak Laut Beast adalah kru bajak laut yang terkenal kuat dan buas, dipimpin oleh Kaido yang juga menjadi mantan salah satu Yonko atau 4 kaisar penguasa lautan. Bajak Laut Beast bermarkas di negeri Wano, tepatnya di Onigashima. Kali ini Nakami akan bahas lengkap tentang Bajak Laut Beast, mulai dari struktur hierarki, para elit, kekuatan, dan peran masing-masing setiap tingkatan. So, simak sampai habis biar kamu makin tahu. Beast Pirates, bajak laut yang kayak gimana sih? Nggak seperti kebanyakan kru bajak laut. Beast Pirates memiliki struktur kru yang runtut, yang melambangkan tingkatan, kekuatan, dan peran mereka. Beast Pirate memiliki bala pasukan sekitar 20.000 prajurit yang memiliki sistem hierarki yang unik, yang secara efektif mampu beroperasi sebagai armada yang besar. Kaido berambisi memiliki pasukan terkuat di dunia. Dia selalu ingin menambah dan memperkuat pasukannya. Dia ingin menciptakan pasukan yang semua krunya memiliki kekuatan hewan buas dengan menggunakan buah iblis buatan yaitu Smile. Kaido juga aktif merekrut prajurit baru yang kuat, direkrut secara paksa sih. Saat mencari bawahan, dia menargetkan para kapten bajak laut New World yang terkenal. Mantan supernova seperti X-Drake, Apo, dan Hawkin juga berhasil Kaido rekrut menjadi bawahannya. Beast Pirates menerapkan sistem hierarki berbasis kekuatan, di mana semakin kuat anggota kru, maka semakin tinggi juga posisi hierarkinya. Di antara mereka juga diperbolehkan untuk saling menantang dan bertarung untuk memperebutkan posisi yang mereka inginkan. Hierarki Bajak Laut Beast. Bajak Laut Beast dipimpin oleh Kaido sebagai kapten atau panglima yang berada di posisi tertinggi, dengan memegang dominasi penuh atas semua orang. Di bawah Kaido, dalam hierarki ada All Stars atau Calamity. Kemudian di bawahnya berturut-turut ada Tobiropo, Shinuchi, Gifter, Pleasure, dan Waiter. Wih, banyak ya. Yuk kita bahas satu-satu. Mulai dari yang paling bawah, Waiter. Diberi nama Waiter bukan tanpa alasan. Waiter bisa diartikan menjadi pelayan atau penunggu. Posisi mereka paling bawah dalam hierarki kru, menjadi prajurit tingkat rendah dan pesuruh. Mereka menunggu kesempatan untuk mendapat buah iblis Smile. Waiter gak punya kekuatan istimewa dan cenderung lemah, dipersenjatai dengan senjata tajam atau pistol. Mereka ditugaskan sebagai pesuruh, pekerja lapangan, dan prajurit tingkat rendah. Pleasure sebetulnya adalah para waiter yang dinilai pantas mendapat kekuatan Smile. Namun, Pleasure adalah prajurit yang sial karena gagal mendapatkan kekuatan Smile. Buat kamu yang belum tahu, Smile adalah buah iblis buatan yang kegagalannya sangat tinggi. Jadi, setiap 10 orang pemakan Smile, hanya 1 yang berhasil mendapat kekuatan buah iblis. Sisanya gagal dan menjadi Pleasure. Sialnya, karena gagal, mereka mendapat konsekuensi, selalu tertawa, tak peduli emosi apapun yang mereka rasakan. Mereka memiliki ciri 1 tanduk putih di kepala. Selain menjadi prajurit tingkat bawah, mereka bertugas mengintai dan berpatroli di area Wano. Gifters. Berbeda dari Pleasure, Gifter adalah para waiter yang beruntung dan mendapatkan kekuatan Zoan dari buah iblis Smile. Gifter memiliki bermacam-macam kekuatan, tergantung kekuatan hewan apa yang dia dapat. Ada yang bisa terbang, kecepatan tinggi, panca indera yang tajam, kekuatan fisik yang meningkat, dan kemampuan-kemampuan unik lainnya. Ciri khas Gifter adalah anggota tubuh mereka ada yang bertambah atau berubah menjadi seperti hewan. Gifter cukup tangguh daripada rata-rata bajak laut biasa, karena di antara mereka ada yang dulunya menjadi pemimpin kru bajak laut yang telah ditaklukkan Kaido. Mereka berperan menjadi prajurit elit untuk kekuatan tempur kru Beast Pirate. Shinuchi adalah perwira kelas 2 yang kebanyakan dari mereka adalah Gifter elit yang bertanggung jawab untuk memimpin waiter, pleasure, dan Gifter tingkat rendah. Orang-orang kuat yang baru bergabung juga bisa langsung mengisi posisi ini. Contohnya Hawkins. Shinuchi memiliki wewenang dan mengisi peran-peran penting, seperti menjadi pengawas kota atau daerah-daerah di Wano, menjadi sipir di Udon, dan memimpin sebuah pasukan. Yuk sebelum lanjut, jangan lupa support channel ini dengan like, share, dan subscribe buat kamu yang suka pembahasan dan update tentang One Piece. Terima kasih. Sebelum masuk ke kru elit, ada beberapa divisi atau kelompok khusus dalam bajak laut Beast. Mereka adalah Armored Division. Armored Division adalah divisi yang berisi para gifters yang dipimpin oleh Sasaki, salah satu Tobiropo. Sesuai dengan namanya, mereka berisi para gifters yang memiliki pertahanan kuat berkat kemampuan Smile tipe lapis baja mereka.
Mereka memiliki ciri khas kemampuan seperti hewan bercangkang keras, berkulit seperti badak, kalajengking, dan bulu babi. Tentu saja, mereka berperan seperti tank, bagus dalam bertahan. The Marys. Marys adalah divisi khusus pasukan pengintai milik Beast Pirates. Mereka terdiri dari manusia dan hewan cyborg, memiliki ciri khas topeng kertas dengan bentuk mata menutupi wajah mereka. Mereka bisa mengirimkan semua yang mereka lihat dan dengar kepada unit marine lainnya. Dengan banyak hewan cyborg yang ditempatkan di berbagai sudut untuk memata-matai mirip CCTV, membuat mereka mengetahui segala sesuatu yang terjadi di wilayah Onigashima. Mary juga dapat menyiarkan suara yang mereka dengar ke seluruh wilayah kastil. The Numbers. Numbers adalah 10 mantan subjek sains yang menjalani eksperimen gigantifikasi di Panghazard untuk menciptakan kembali ras raksasa kuno, namun dianggap gagal. Karena tubuhnya yang besar, mereka memiliki kekuatan destruktif yang dapat menjangkau area luas. Beberapa dari mereka menggunakan senjata kanabu mirip yang digunakan oleh Kaido. Masuk ke bagian paling menarik nih, karena yang berikut ini hanya tersisa orang-orang kuat. Tobiropo. Tobiropo adalah 6 orang Shinichi terkuat yang terkenal karena kekuatan mereka yang jauh signifikan di antara yang lain. Mereka adalah kru yang paling dekat dengan Kaido selain para All-Star. Tobiropo sangat kuat. Saat perang di Onigashima, mereka mengalahkan banyak sekali lawan, sebelum akhirnya berhadapan dengan para kru topi jerami. Tidak seperti kebanyakan Shinichi, para Tobiropo memakan buah iblis asli. Kerennya, mereka pengguna buah iblis Ancient Zoan, buah iblis hewan-hewan kuno yang kuat dan pastinya sangat langka. Mereka adalah Peijuan. Peijuan adalah pengguna buah iblis Ancient Zoan Spinosaurus. Dia pernah berhadapan dengan Sanji dan Luffy. Bahkan setelah menerima serangan dari Sanji dan Luffy, Peijuan masih mampu bangkit. Ketahanan fisik Peijuan di atas rata-rata. Saat menggunakan wujud perubahan Zoannya, kekuatan Peijuan sangat destruktif. Ulti. Ulti adalah pengguna buah iblis Ancient Zoan Pachycephalosaurus. Dia cukup tangguh dan memiliki kulit yang keras. Dia sempat mendapat serangan Raimei Hage dari Yamato dan menerima serangan cukup fatal dari Big Mom, tapi masih bisa bangkit. Saat menggunakan wujud perubahan hybrid atau full Zoan-nya, Ulti menjadi sangat lincah, cepat, dan memiliki ketahanan fisik yang dahsyat. Black Maria. Black Maria adalah pengguna buah iblis Ancient Zoan laba-laba kuno Rosa Miguel. Black Maria bisa menjebak dan menyiksa lawan dengan jaring laba-labanya. Dia juga bisa membangkitkan ilusi untuk mengelabui lawan. Black Maria cukup tangguh. Sanji saja sampai dibuat tidak berdaya. X-Drake adalah mantan supernova seperti Luffy. Dia beraliansi dengan Kaido karena menjadi mata-mata. Dia adalah anggota SWORD, pasukan rahasia independen milik Marine. Drake adalah pengguna buah iblis Ancient Zoan Allosaurus. Saat menggunakan wujud Zoannya, kekuatan dan kelincahan Drake meningkat, dipadukan dengan keterampilan bersenjata rapier dan kapak yang membuatnya menjadi Tobiropo yang tangguh. Sasaki. Sasaki adalah pengguna buah iblis Zoan Triceratops. Dia adalah petarung yang cukup tangguh. Dia bisa menggunakan katana yang ia gunakan seperti bor. Dalam mode Zoan, Sasaki bisa bermanuver menggunakan sisi kepala Triceratopsnya untuk melayang dan menyerang lawan. Sasaki juga memiliki pertahanan yang solid. Franky harus mencoba berkali-kali hingga serangannya berdampak. Itu pun Franky harus menggunakan robot Shogunnya. Wushu. Wushu adalah mantan anggota Cyberpol. Menurut Nakamin, Wushu adalah Tobiropo terkuat. Dia memiliki berbagai teknik bertarung seperti Rokushiki, teknik berpedang, penggunaan haki, dan teknik buah iblis. Dia adalah pengguna buah iblis Ancient Zoan Saber Tiger, membuatnya bisa berubah menjadi macan kuno raksasa. Saat dalam mode Zoan, kekuatan, kecepatan, dan serangan Wushu meningkat drastis. Dia juga memiliki ambisi besar ingin menjadi All-Star. Kekuatannya diklaim setara dengan Rob Lucci. All Stars, 3 orang terkuat yang langsung berada di bawah Kaido. Mereka adalah King, Queen, dan Jack. Mereka menyandang nama dari konsep Honor Guards. Mereka juga dijuluki Calamity atau Disaster karena kekuatan mereka melambangkan bencana alam. Berikut detail kekuatan mereka. Jack the Drow. Jack adalah manusia ikan kerapu raksasa yang memiliki tubuh lebih besar daripada kebanyakan manusia ikan lainnya. Dijuluki The Drow atau kekeringan karena setiap wilayah yang Jack dan pasukannya serbu menjadi seperti wilayah yang tertimpa bencana kekeringan.
Jack adalah pengguna buah iblis Ancient Zoan Mammoth. Menurut Vivrekat, Jack menguasai Ken Bunsoku dan Busosoku Haki. Dia juga menguasai kemampuan berpedang. Jack menggunakan senjata 2 pedang Shotel di kedua tangannya. Kekuatan Jack sangat dahsyat. Dia pernah menyerbu Zou dan berhadapan melawan Inuarashi dan Nekomamushi selama 5 hari siang malam berturut-turut tanpa istirahat. Saat menggunakan wujud Zoannya, Jack memiliki ketahanan fisik dan serangan destruktif yang luar biasa kuat. Queen the Plague. Queen adalah tangan kiri Kaido, memiliki julukan The Plague atau wabah karena Queen memiliki senjata berupa virus buatan yang dapat membuat manusia hilang kesadaran dan mengubah mereka menjadi Oni. Queen adalah mantan anggota Mets, sekelompok ilmuwan jenius yang menciptakan penemuan-penemuan gila. Queen adalah pengguna buah iblis Ancient Zoan Brachiosaurus. Dia juga memodifikasi tubuhnya menjadi cyborg, membuatnya memiliki persenjataan robotik dalam tubuhnya. Queen dapat mengkombinasikan senjata cyborgnya dengan mode Zoan miliknya, membuatnya menjadi robot Brachiosaurus. King the Wildfire. King adalah tangan kanan Kaido. Dia adalah orang pertama yang Kaido rekrut saat membuat bajak laut Beast. King adalah keturunan ras spesial, ras yang dianggap memiliki kekuatan dewa. Kulit coklat, rambut putih, api yang menyala di tubuhnya, dan sayap hitam adalah perwujudan khas ras Lunarian. King memiliki kekuatan, ketahanan fisik, dan kecepatan yang luar biasa berkat darah Lunariannya. Disebut Wildfire karena King bisa mengendalikan api yang keluar dari tubuhnya untuk mempersenjatainya. King juga menguasai Ken Bunsoku dan Busosoku Haki. Dia ahli dalam berpedang. Dia juga pengguna buah iblis Ancient Zoan Pteranodon. Keterampilan berpedang ditambah kemampuannya untuk terbang bikin dia jadi OP banget. Lalu di atas mereka tentu saja sang kapten, Kaido. Kaido pernah dijuluki makhluk terkuat di bumi. Julukan itu bukan tanpa alasan. Pasalnya, Kaido pernah dieksekusi berkali-kali oleh pemerintah namun tak pernah mempan. Kulit dan badannya sangat kuat dan susah untuk ditembus. Kaido pernah ditangkap berkali-kali oleh pemerintah untuk dijadikan bahan penelitian, namun selalu berhasil kabur dengan mudah. Saat masih muda, Kaido juga dikonfirmasi pernah menjadi kru bajak laut paling kuat dan berbahaya dalam sejarah, yaitu bajak laut Rocks bersama Big Mom dan Shirohige, sebelum akhirnya memutuskan untuk membuat kelompok bajak lautnya sendiri. Kaido adalah pengguna buah iblis mythical Zoan Uo no Mi Azure Dragon, membuatnya dapat berubah dan mendapat kekuatan naga. Dalam wujud Zoannya, Kaido bisa menyemburkan api, mengendalikan awan naga, dan mendatangkan badai. Kaido juga ahli dalam penggunaan 3 jenis haki. Dia juga dapat melapisi dan mengkombinasikan serangannya dengan Busosoku dan Hausoku Haki Advance. Sungguh sangat OP. Nah, siapa karakter favoritmu dalam bajak laut Beast? Tulis di kolom komentar ya. Tonton juga video Nakamaisme yang lain. Thanks for watching, sampai jumpa di video selanjutnya.